Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Dewi Anggraini dan partner saya. Perkenalkan, saya Elsa Hoyrunisa. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman semua ada yang sudah mengetahui apa itu stratifikasi sosial? Jika teman-teman sudah mengetahui atau belum mengetahui, di sini kami akan mengulang kembalian dari stratifikasi sosial. Ada definisi, ada macam-macam stratifikasi sosial, juga ada bentuk stratifikasi sosial, dan ada fungsi stratifikasi sosial, ada kegunaan, dan juga ada penyebab dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Definisi stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas. Jadi, stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat atas dasar status sosial yang dimilikinya. Dalam setiap masyarakat, pastinya terdapat perbedaan antar individu maupun kelompok. Itu merupakan fenomena sosial umum yang bersifat horizontal dan vertikal. Perbedaan tersebut dalam sosiologi dikenal stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial sudah dikenal sejak manusia menjalankan kehidupan. Stratifikasi sosial terbentuk akibat dari kebiasaan manusia dalam hal berkomunikasi, berhubungan, atau bersosialisasi satu sama lainnya dengan teratur, baik itu secara sendiri maupun berkelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Selanjutnya adalah macam-macam dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki dua macam. Yang pertama adalah pelapisan tertutup dan yang kedua adalah pelapisan terbuka, di mana pelapisan tertutup ini bersifat tetap dan pelapisan terbuka ini bersifat dinamis. Yang pertama, pelapisan tertutup bersifat tetap, artinya membatasi kesempatan individu untuk berusaha. Nah, sedangkan pelapisan yang terbuka bersifat dinamis, artinya memberi kesempatan secara terbuka dan seluasnya untuk berusaha. Individu dalam kesempatan stratifikasi sosial ini mempunyai kesempatan berada dalam lapisan masyarakat kelas atas atau kelas bawah. Di sini kami akan memberi contoh dari pelapisan tertutup, di mana yang bersifat tetap. Contohnya itu, ketika zaman dahulu ada seorang rakyat biasa yang tidak bisa menjadi bangsawan kecuali dengan cara pernikahan. Juga ada pelapisan terbuka yang bersifat dinamis. Contohnya, seorang anak petani yang memiliki tekad kuat untuk melanjutkan kuliah kedokteran hingga lulus. Setelah lulus, dia mampu mengangkat status sosial orang tuanya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk dari stratifikasi sosial memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada kriteria sosial, kedua ada ekonomi, ketiga ada politik. Yang dimaksud kriteria sosial itu adalah pengelompokan individu atau kelompok sosial. Ekonomi itu adalah dilihat dari segi pendapatan atau kekayaan dan juga pekerjaannya. Lalu yang ketiga itu politik, yang dilihat dari tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok. Yang pertama, kriteria sosial. Yang dimaksud pengelompokan individu atau kelompok sosial adalah status sosial atau kriteria sosial merupakan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu pola interaksi sosial tertentu. Dan hubungan pelapisan sosial ini yaitu pelapisan sosial jenis ini berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pembagian pelapisan pada kriteria sosial ini maksudnya adalah stratifikasi seperti dalam arti kasta, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Di sini kami akan memberikan salah satu contoh kriteria sosial, di mana sistem kasta yang terlihat pada kehidupan masyarakat Bali yang
mayoritas beragama Hindu, di mana Hindu ini memiliki 4 kasta. Yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Yang di mana Brahmana ini memiliki atau merupakan kasta yang paling tertinggi, dan Sudra ini kasta yang paling bawah. Jika seseorang dilahirkan sebagai seorang golongan paling bawah atau Sudra, maka selamanya orang tersebut akan dicap menjadi seorang Sudra. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang dilahirkan dari golongan paling atas atau Brahmana, maka selamanya orang tersebut akan dicap menjadi golongan Brahmana atau cendekiawan. Selanjutnya yaitu kriteria ekonomi. Dilihat dari segi pendapatan, kekayaan, dan juga pekerjaannya. Yang dimaksud di sini adalah dalam hal ini faktor yang menentukan lapisan tingkat sosial dalam individu atau kelompok dalam suatu masyarakat didasarkan pada tingkat ekonomi individu atau kelompok tersebut. Dengan kata lain, apabila individu atau kelompok yang mampu memperoleh kekayaan ekonomi dalam jumlah besar, biasanya akan menduduki lapisan teratas. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang tidak berhasil dalam mengumpulkan kekayaan dalam jumlah sedikit, akan seringkali menempati lapisan bagian bawah. Contoh dari stratifikasi ekonomi. Dilihat dari segi pekerjaannya, yang menduduki lapisan atas seperti pengusaha besar, pejabat, dan pekerja profesional. Biasanya mereka yang menduduki lapisan atas. Dan yang menduduki golongan menengah biasanya ditempati oleh para karyawan, pekerja, dan buruh. Sementara yang menempati golongan paling bawah ditempati oleh gelandangan, pengemis, pemulung, dan buruh tani. Dan jika dilihat dari sudut pandang pendapatan atau kekayaan, terdapat 3 lapisan. Yang pertama kelas atas, yang kedua kelas menengah, dan yang ketiga adalah kelas bawah. Biasanya masyarakat kelas atas merupakan kelompok orang-orang yang dipenuhi dengan kemewahan. Masyarakat kelas menengah adalah orang-orang yang secara ekonomi hidup dengan berkecukupan. Dan masyarakat kelas bawah merupakan orang-orang yang hidup dalam kekurangan dari segi ekonomi. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu politik. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok. Yang dimaksud di sini adalah merupakan pengelompokan lapisan masyarakat yang berdasarkan atas tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok. Semakin besar kekuasaan individu atau kelompok tersebut, maka akan semakin tinggi pula statusnya di tengah kehidupan masyarakat. Contoh dari stratifikasi politik, di mana ada suatu perusahaan yang memiliki karyawan berjabatan tinggi seperti direktur, di mana direktur itu mempunyai atau memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus karyawannya agar perusahaan itu maju. Lalu selanjutnya ada fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Nah, di sini yang dimaksud yaitu seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat atau kedudukan dari seseorang. Lalu yang kedua itu ada sistem tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut penghargaan. Nah, di sini misalnya seperti pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan atau gelar atau kebangsawanan dari seseorang tersebut. Lalu yang ketiga ada sistem pertentangan, di mana kriteria sistem pertentangan ini bisa didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang, atau kekuasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu lambang atau kedudukan seperti tingkah laku atau berpakaian. Contoh dari lambang atau kedudukan itu seperti tingkah laku dan cara berpakaian. Biasanya tingkah laku yang berasal dari kalangan bangsawan itu berbeda dengan yang lain. Seperti kalau bangsawan itu pakaiannya rapi,
gagah, bersih, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Kualitas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada kegunaan dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu sebagai pemersatu. Nah, sebagai pemersatu ini biasanya caranya dengan mengkoordinasikan unit-unit yang ada dalam struktur sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu menggolongkan individu yang berbeda sehingga bisa lebih sederhana dalam berhubungan di antara mereka. Lalu yang ketiga itu sebagai alat untuk menyusun serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat kontrol juga mendistribusikan hak-hak istimewa yang objektif. Jadi yang dimaksud dengan hak-hak istimewa yang objektif itu adalah menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat kedudukan seseorang. Selanjutnya ada kriteria sistem pertentangan juga sebagai penentu lambang atau kedudukan. Lalu yang terakhir itu ada penentu tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan, juga sebagai alat solidaritas di antara individu. Selanjutnya di sini yang terakhir ada penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama ada kemampuan. Kemampuan apapun yang kita punya akan menyebabkan perubahan stratifikasi sosial. Lalu yang kedua umum. Biasanya penyebab ini berada di sekitar kita. Lalu yang ketiga ada fisik. Bagi orang yang memiliki kekurangan fisik akan lebih sedikit sulit untuk menaikkan stratanya. Dan bagi orang yang memiliki fisik kuat akan lebih sedikit mudah untuk menaikkan stratanya. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Sebagian orang berpendapat bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Dan pendapat itulah yang menyebabkan stratifikasi antar jenis kelamin. Dan yang terakhir itu ada harta. Sering disebut bahwa harta adalah suatu penilaian yang mencolok untuk mengukur strata. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan di sini tentang stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial itu mengkaji posisi atau kedudukan antar orang atau kelompok dalam keadaan yang sederajat. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.